Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syarifuddin di channel Syarifuddin Mat. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi tentang teorema Pitagoras, materi kelas 8 semester 2. Nah, dapat dilihat di layar seorang tukang sedang mengukur kesikuan lahan. Ini adalah salah satu contoh penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kata kunci segitiga siku-siku, kemudian hipotenusa, biasa juga disebut dengan sisi miring, kemudian tripel Pitagoras. Nah, selanjutnya adalah KD yang akan kita bahas adalah KD 3.6, menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan tripel Pitagoras. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bahas bentuk umum teorema Pitagoras. Dapat dilihat di layar sebelah kiri. Ini gambarnya adalah segitiga siku-siku dengan C adalah sisi terpanjang atau biasa disebut dengan sisi miring atau juga biasa disebut dengan sisi hipotenusa. Ya, nah selanjutnya A adalah tinggi dari segitiga, kemudian B adalah alas dari segitiga. A dan B adalah sisi siku-siku dari segitiga siku-siku. Jadi C itu selalu berada di depan sudut siku-siku. Nah, selanjutnya adalah bentuk umumnya C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Berarti sisi miring pangkat 2 itu sama dengan tinggi segitiga pangkat 2 ditambah dengan alas segitiga di pangkat 2. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Kebenaran teorema Pitagoras maksudnya kita akan memeriksa apakah benar C pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Nah, dalam kegiatan kali ini kita akan mempelajari tentang teorema Pitagoras dan memeriksa kebenarannya. Pembuktian teorema Pitagoras berkaitan erat dengan luas, persegi, dan segitiga. Pitagoras telah mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi yang lain. Untuk memeriksa kebenarannya, lakukan kegiatan dengan langkah-langkah berikut. 1. Sediakan kertas HPS atau kertas berpetak atau kertas karton, pensil, penggaris, dan gunting. Kemudian buatlah 3 buah persegi dan dari kertas yang sudah disediakan dengan panjang sisi setiap persegi adalah A 3 satuan, B 4 satuan, dan C 5 satuan, tampak seperti pada gambar. Kemudian selanjutnya kita tempel ketiga persegi tersebut di karton sedemikian sehingga sudutnya saling berimpit dan membentuk segitiga di dalamnya. Jadi dapat dilihat C itu 5 satuan ya, atau sisi miring, kemudian B 4 satuan. Jadi 4 satuan itu alas dari segitiga. Kemudian A 3 satuan ya, tampak seperti pada gambar ini. Kemudian kita ambil bentuk umum atau rumus dari teorema Pitagoras, yaitu
C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C kita ambil 5 satuan, berarti 5 pangkat 2 sama dengan A itu kita ambil 3 satuan, berarti 3 pangkat 2 ditambah B itu 4 satuan, berarti 4 pangkat 2. Ya, B adalah 4 pangkat 2. Nah, selanjutnya 5 pangkat 2 berarti itu 5 dikali 5, berarti hasilnya adalah 25 sama dengan 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 9, dan 4 pangkat 2 artinya 4 kali 4 16. Maka 25 sama dengan 9 ditambah 16, hasilnya 25. Jadi terbukti bahwa C pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan 25. Sekarang kita lanjut di contoh 6.1. Tentukan panjang hipotenusa segitiga di samping. Nah, dapat dilihat segitiganya menghadap ke bawah. Yang dicari adalah sisi miring atau sisi hipotenusa. Kemudian tinggi segitiga itu 5 meter dan alas segitiga adalah 12 meter. Kita jawab, ditanyakan adalah C. Kemudian yang diketahui adalah A itu sama dengan 5, kemudian B sama dengan 12, 5 meter maksudnya, kemudian B 12 meter. Maka kita langsung masukkan rumusnya. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan A berarti 5 berpangkat 2 ditambah dengan B sama dengan 12, berarti 12 berpangkat 2. C berpangkat 2 sama dengan 5 kali 5 berarti 25 ditambah 12 pangkat 2 berarti 12 kali 12, hasilnya adalah 144. Maka C pangkat 2 sama dengan 25 ditambah 144, yaitu 169. C sama dengan akar 169. Jadi C itu kalau kita akarkan dia sudah tidak berpangkat 2 lagi. Maka akar dari 169 adalah 13. Jadi panjang sisi miring atau hipotenusa yaitu 13 meter. Selanjutnya adik-adik kita akan bahas contoh 6.2. Tentukan panjang A pada gambar di samping. Nah, yang diketahui yaitu B yaitu 2,1 cm dan C atau sisi miringnya adalah 2,9 cm. Nah, ini segitiganya menghadap ke bawah. Ya, langsung kita jawab. Ya, diketahui ya, yang ditanyakan adalah, jadi ini yang ditanyakan adalah A. Kemudian yang diketahui adalah B, C 2,9 dan B 2,1. Ya, nah selanjutnya kita masukkan rumus.
atau rumus Pitagoras, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Karena A yang dicari, maka kita ubah rumusnya menjadi A pangkat 2 itu C pangkat 2 kurang B pangkat 2. Berarti sisi terpanjang dikurang sisi pendek. Maka A pangkat 2 sama dengan C itu 2,9 pangkat 2 dikurang dengan 2,1 pangkat 2. Nah, A berpangkat 2 sama dengan 2,9 itu dikali dengan 2,9, hasilnya adalah 8,41. Kemudian dikurang 2,1 kali 2,1 berarti 4,41. Nah, A pangkat 2 sama dengan 8,41 dikurang 4,41 adalah 4. Maka A sama dengan akar 4. Akar 4 adalah 2, maka A sama dengan 2. Jadi panjang A pada gambar di atas adalah 2 cm. Nah, mudah kan adik-adik? Nah, itu dia pembahasan materi tentang memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.